Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang Laravel filament. Jadi Laravel filament ini komponen ya. Jadi dengan menggunakan filament kita bisa membuat halaman admin, membuat input delete update dengan sangat mudah sekali. Nanti kita akan buat project di sini. Projectnya kita akan buat project point of sale aja ya, kayak kasir gitu. Oke. Yang pertama kita buka dulu Laragon ya. Jadi kita install Laravelnya dulu. Oke, Laragonnya udah kebuka di sini. Di Laragon pastikan kalian menggunakan PHP versi terbaru ya, 8.1 minimalnya. Nah, kemudian pastikan juga mengaktifkan extension di PHP. Extension itu intl ini, kemudian zip ya. Jadi intl dan zip itu wajib aktif. SQLite juga ya, SQLite. Kalau ini kan otomatis sudah defaultnya sudah aktif ya. Oke, kalau sudah klik store all. Kemudian kita buat project baru. Di sini saya buat project namanya misalnya Villa Post ya. Oke. Oke, kita tunggu proses buat project seperti biasa. Kalau buat project pakai Composer juga sama ya, tidak masalah. Oke, ini udah selesai harusnya. Biasanya kalau Laragon tuh kadang-kadang dia error ya. Jadi kalau saya buka URL ini, muncul kayak gini dia nih. Caranya kita, ini kan ada dua nih, tutup aja dulu satu, buka yang ini. Oke. Oh, mana dia? Ketutup dua-duanya malah. Kita buka ulang ya. Kita buka ulang. Ini refresh belum. Dia tuh harus di stop dulu. Oke. Kemudian kita klik start lagi. Oke, refresh. Harusnya udah muncul tampilan Laravel 11 ya. Ini dia. Oke, berikutnya kita lanjut ke filament. Kita langsung install filamentnya. Silahkan buka situsnya di filamentphp.com. Kemudian get started. Ini juga get started. Nah, ini cara installnya. Tinggal copy. Oke, kita buka projectnya. Kode titik. Saya buka projectnya dengan VS Code dulu. Kemudian baru kita jalankan perintah komposernya. Oke, ini ya. Kita paste. Nah, ini saya buang aja nih 3.2 nya supaya otomatis filament menyesuaikan dengan versi Laravel saya. Jadi perintahnya composer require filament/filament minway. Oke. Oke, ini udah selesai. Berikutnya, kalau kita lihat di dokumentasinya, kita akan menginstal panelnya. Copy, kemudian kita install panel. Nah, ini kita minta ID-nya admin, enter saja. Oke, kemudian ini silakan kasih start ya. Kalau saya sudah nih, saya pilih no aja. Oke, udah selesai. Kemudian kita buat user, ya, create user. Perintahnya ini tinggal di copy saja. Oke, enter. Nah, name-nya saya buat admin saja, emailnya admin@admin.com. Password ini kalau diketik nggak kelihatan ya. Ya, memang seperti itu. Oke, udah selesai. Saya buat passwordnya admin ya. Nah, sekarang dia bilang silakan login di /admin/login. Berarti saya tambahkan /admin/login. Enter. Maka udah muncul halaman adminnya. Oke, admin@admin.com. Masukkan passwordnya. Sekarang kita sudah di halaman admin ya, menggunakan filament. Sama kayak Laravel UI ya, gampang. Nah, di filament kita akan lanjut membuat modul. Misalnya kita akan mau buat aplikasi point of sale ya. Berarti kita nanti ada modul pelanggan ya, ada input delete update untuk pelanggan. Oke, di sini kita langsung pilih get started. Nah, kita lihat nih, pertama kita diminta untuk buat model dulu ya. Oke, berarti ini saya tutup dulu, ini saya tutup dulu. Oke, kita buka terminal baru. Nah, di sini kita jalankan perintah PHP artisan make model. Namanya kalau kita pelanggan, nama bebas ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris.
saya tambahkan opsi min m supaya dia buat migration juga. Jadi modelnya dibuat di sini, migrationnya juga otomatis dibuat. Oke. Kemudian kita buka migrationnya, berarti pelanggan yang ini. Nah, contohnya misalnya di sini untuk pelanggan itu ada kolom table string nama ya, nama, kemudian table string nomor HP misalnya. Nomor HP itu misalnya kita buat dia boleh null ya, nullable. Oke. Kemudian satu lagi table string, misalnya kita buat alamat misalnya. Alamat juga misalnya boleh null. Oke, seperti ini. Udah selesai, tinggal kita jalankan PHP Artisan Migrate untuk buat tabelnya. Nah, kalau kita perlu seeder, silahkan dibuat seeder ya untuk data palsunya. Tapi ini saya langsung aja. Nah, berikutnya kita lihat lagi di sini kita perlu mengatur unguarding all model. Ini sama kayak guarded ya. Nah, ini berarti kita buka app service provider. Ini cuma dilakukan sekali ya, app service provider. Kemudian copy aja kodenya. Ini dulu. Oke. Taruh di paling atas. Kemudian yang ini lagi taruh di dalam function bot. Oke. Udah selesai. Kemudian nah, di filament itu ada istilah yang namanya resource. Resource ini satu modul biasanya satu resource. Sini saya copy dulu nih ya. Oke. Kita buka komen lagi. Nah, di sini kita akan buat resource namanya adalah pelanggan. Oke. Jadi nanti ada input delete update-nya otomatis nih. Oke, sudah. Nanti dia buatkan kita file di folder app filament resource pelanggan resource.php. Kalau saya refresh di halaman ini, maka otomatis menunya muncul. Kalau saya klik, muncul halaman pelanggannya tapi belum ada data. Kalau saya klik new pelanggan, juga muncul nanti tombolnya, tombol untuk buatnya. Oke, gampang sekali kan? Nah, ini misalnya saya mau buat inputan ya. Kita mau buat inputan. Saya tutup dulu nih. Kita buka migrationnya tadi. Berarti kita mau buat input nama, nomor HP dan alamat. Nah, berarti sekarang kita buka pelanggan resource. Oke. Nah, ini dia pelanggan resource milik filament. Ini bagian form, function form. Nah, kode kita di sini. Kodenya bisa kita copy dari dokumentasinya di sini dia. Ini kita copy satu baris ini. Saya pastekan di sini. Nah, nama file kita kan tadi kan nama ya, bukan name. Berarti di sini buat jadi nama. Kemudian buat lagi untuk no HP. Kemudian buat lagi untuk alamat. Oke, simpan. Coba kita refresh. Langsung jadi dia. Oke, mudah sekali, ini sudah bisa disimpan nih. Saya misalnya contohin Budi, nomor HP-nya, alamatnya. Kita klik create. Oke, dia udah nyimpan ya. Kalau sudah simpan dia akan redirect ke halaman edit. Nah, kalau saya klik di sini, oke, sudah ada satu data, tapi kan belum kelihatan namanya. Nah, sekarang kita modif nih biar dia muncul di tabel ini. Caranya kita lihat lagi dokumentasinya di bagian table di bawah ini ya, setting up the patient table. Nah, ini dia nih, copy. Lihat dia bagian kolom ya, di function table, kemudian di bagian kolom. Ini tab function table-nya. Nah, di bagian kolom saya paste. Kita tadi nama, kemudian no HP, kemudian alamat. Simpan. Kita coba refresh. Oke, sudah jadi. Oke, saya buat satu lagi datanya. Misalnya sembarangan saja. Nah, ini ada create and create another. Jadi kalau saya klik, nanti dia akan redirect ke halaman ini lagi supaya saya bisa buat lagi gitu. Kan jadi kadang kan orang pengen buat data banyak ya. Repot dong kalau misalnya redirect ke sini terus. Oke, sudah buat data nih. Dan kita lihat.
Nah, di sini harusnya udah muncul nih data yang barusan kita buat tadi. Editnya juga sudah ada. Editnya juga bisa langsung dipakai. Budiono misalnya. Save change. Oke, harusnya sekarang Budi sudah berubah jadi Budiono. Delete-nya juga sudah ada. Saya mau delete ini sekali banyak, tinggal checklist, di bulk action, pilih delete selected. Confirm, udah selesai. Kalau pengen buat tombol delete di sini, kan biasa kita pakai yang di sini ya. Maka tinggal kita copy saja di sini. Ini saya copy, ganti edit actionnya jadi delete action. Simpan, refresh, muncul dia delete. Klik, kemudian ada confirmnya muncul. Klik confirm, data udah dihapus. Luar biasa. Ya, jadi memang sangat mudah sekali kita menggunakan filamen ini. Oke, tapi kalau kita mau buat aplikasi ya ada banyak hal yang mesti kita custom nantinya ya. Misalnya saya contohkan redirect ini saja. Redirect ini kan misalnya saya maunya bagian edit ya. Bagian edit saya maunya misalnya setelah diedit, misalnya gini, setelah diedit dia kembali ke halaman index, harusnya ke sini dia. Nah, maka kita custom nih. Kita cari di Google filamen nih, redirect after create ya. Nah, ini dia. Jadi kodenya itu ini dia nih. Get redirect URL. Nah, kita copy. Kemudian di sini kita buka file, namanya itu di folder pelanggan resource page, kemudian namanya edit pelanggan. Oke, nah ini dia nih. Di sini kita tambahkan, get redirect URL ke index. Jadi kalau sudah diedit, dia akan menuju ke index. Kita coba di edit pelanggan, saya jalan-jalan misalnya, kita enter, nanti dia redirect ke index. Nah, itu contoh customnya. Nah, kalau kita lihat juga nih, kita buat data palsu lagi nih. Jadi udah kompleks sekali ya kita dibuatin sama si filamen ini. Data kalau kita lihat di edit ini kan ada tombol delete nih. Jadi bisa delete juga di sini. Nah, kalau mau hilanginnya bisa hilangnya dari sini ya. Pokoknya nanti kita akan bahas customnya ya, sesuai kebutuhan buat aplikasi sampai jadi aplikasi kita buat. Jadi silakan coba filamen. Menarik sekali filamen yang versi 3 ini karena dia sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan atau kita custom sendiri. Oke, videonya saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.